Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, saya Siti Aprala Intan Makfiro, mahasiswi dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM B93219148 akan memaparkan materi mengenai teori perkembangan karir dari Donald Super. Tolong tonton videonya sampai akhir ya. Yang pertama yaitu definisi. Nah, teori perkembangan karir menurut Donald Super yaitu teori yang pada dasarnya berwujudan dari konsep diri. Nah, dalam teori ini juga hanya berfokus pada pertumbuhan dan arah dari sejumlah persoalan karir individu di sepanjang rentang hidupnya. Jadi teori ini itu lebih menekankan pada konsep diri atau gambaran diri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan yang nantinya akan dipegang di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, teori perkembangan karir Super juga memiliki tujuan untuk bisa mengenalkan individu pada perencanaan karir menurut Donald Super. Nah, perencanaan karir adalah serangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada dunia kerja dan menyusun program kerja di masa yang akan datang guna menyiapkan tujuan karir dan informasi tentang dunia kerja. Selanjutnya yaitu 4 aspek pengukuran karir. Yang pertama yaitu perencanaan. Nah, pada aspek perencanaan ini pengukuran tingkat perencanaan dilihat melalui sikap terhadap masa depan. Apabila individu telah memiliki rasa percaya diri, dapat belajar dari pengalaman, memiliki kesadaran bahwa ia perlu membuat pilihan pendidikan dan pekerjaan, dan kemudian mempersiapkan diri dalam membuat pilihan karir tersebut. Nah, nilai rendah pada dimensi perencanaan karir dilihat ketika individu tersebut tidak dapat merencanakan masa depan di dunia kerja dan merasa tidak perlu memperkenalkan diri atau berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian nilai tinggi pada dimensi ini dilihat jika individu itu ikut berpartisipasi dalam aktivitas perencanaan karir, seperti belajar tentang informasi karir, membangun hubungan baik dengan orang dewasa untuk membicarakan tentang rencana karir, mengikuti kegiatan kursus dan pelatihan yang kemudian bisa membantu menentukan karir, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan bekerja paruh waktu. Yang kedua yaitu eksplorasi. Nah, pada aspek eksplorasi ini yang diukur adalah sikap terhadap sumber informasi. Individu yang berusaha memperoleh informasi tentang dunia kerja serta dapat memanfaatkan dan sumber informasi yang memiliki potensi seperti orang tua, guru, dan konselor. Nah, nilai rendah pada dimensi ini ditunjukkan ketika individu tidak memiliki kepedulian dengan informasi mengenai bidang dan tingkat pekerjaan. Yang ketiga yaitu kompetensi informasional. Nah, pada aspek ini mengukur penilaian mengenai jenis, peran, dan cara untuk memperoleh pekerjaan. Kemudian, individu yang perlu belajar mengenai jenis pekerjaan dan tugas perkembangan karir ketika ia kurang mengetahui informasi mengenai pekerjaan yang sesuai dengannya, maka individu tersebut akan menunjukkan nilai yang rendah dalam dimensi ini. Sedangkan nilai yang tinggi ditunjukkan jika individu itu memiliki wawasan yang luas dan dapat menjadikan wawasan tersebut untuk mendapat informasi pekerjaan untuk dirinya sendiri dan mulai menetapkan bidang serta tingkat pekerjaan. Kemudian yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Nah, pada aspek ini mengukur pengetahuan mengenai prinsip dan cara pengambilan keputusan. Di sini, individu memiliki kemandirian membuat pilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, nilai rendah pada dimensi pengambilan keputusan ini ditunjukkan jika individu itu tidak mengetahui apa yang harus dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Nah, yang artinya individu itu tidak siap untuk menggunakan informasi pekerjaan yang telah diperoleh untuk merencanakan karir. Sedangkan nilai yang tinggi pada dimensi pengambilan keputusan ini bisa ditunjukkan jika individu tersebut sudah siap untuk mengambil keputusan. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan gambar dari Life Career Rainbow yang merupakan salah satu teori juga dari Donald Super. Kemudian selanjutnya 5 tahapan Life Career Rainbow.
Nah, sehubungan antara usia dan tahapan perkembangan karir menurut Donald Super disebut dengan pelangi karir kehidupan atau life career rainbow. Nah, pelangi ini menggambarkan koneksi antara usia dan tahapan perkembangan yang menjadi tugas dalam hidupnya. Nah, life career rainbow yang digambarkan oleh Super terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, fase pertumbuhan atau growth, dimulai sejak usia 4-13 tahun. Nah, pada tahap ini, kebutuhan dan fantasi merupakan dua hal yang dominan. Nah, konsep diri yang dimiliki dibentuk melalui identifikasi terhadap tokoh inti dalam keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, tugas perkembangan pada fase growth ini menjadi lebih perhatian dan berorientasi pada masa depan, meningkatkan kontrol diri terhadap hidupnya, meyakinkan diri supaya berprestasi secara akademik di sekolah, dan memiliki tingkah laku dan kebiasaan yang kompeten untuk bekerja. Yang kedua yaitu fase eksplorasi atau exploration berada pada rentang usia 14-24 tahun yang di dalamnya terdapat penggalian sosial yang sesuai dengan dirinya dari dalam maupun di luar dunianya. Nah, pada fase ini pula individu sudah memikirkan berbagai alternatif karir, tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Nah, pencarian informasi ini melibatkan perilaku remaja dari karir impian menjadi pekerja sesungguhnya melalui 3 proses. Yang pertama yaitu kristalisasi, yaitu munculnya ketika 4 tugas perkembangan di fase sebelumnya sudah terpenuhi semua. Individu dalam proses ini mengembangkan dan merencanakan tujuan karir tentatifnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Nah, individu sudah beridentitas vokasional melalui preferensi dari kelompok kerja dengan tingkat kemampuan tertentu. Kemudian yang kedua ada spesifikasi, di mana dalam spesifikasi ini membutuhkan individu untuk menggali lebih dalam tentang karirnya dan beralih dari karir tentatif menjadi karir yang lebih spesifik. Hal ini kemudian melibatkan perubahan konsep, yaitu konsep diri vokasional pribadi menjadi peran karir pada umumnya yang kemudian melibatkan proses psikososial dalam pembentukan identitas. Selanjutnya implementasi atau aktualisasi, di mana individu akan membuat suatu pilihan dengan melakukan pekerjaan yang berlandaskan proses latihan dan merasakan sendiri pekerjaan dalam suatu karir. Kemudian yang ketiga ada fase pemantapan atau establishment yang melibatkan implementasi dari konsep diri dalam peran karir. Nah, dalam fase pemantapan ini berada pada rentang usia 25-44 tahun yang kemudian bertujuan untuk mendapat kohesi antara zona di dalam dan di luar diri individu dengan tugas berupa stabilisasi posisi karir serta memajukan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Yang keempat, fase pemeliharaan atau maintenance terjadi pada rentang usia 45-65 tahun. Nah, individu akan menetapkan pilihannya dalam suatu karir dan memeliharanya. Nah, 3 tugas perkembangan dalam tahap ini yakni mempertahankan apa yang sudah diraih, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, serta melakukan inovasi dengan melakukan tugas secara berbeda maupun menggali tantangan baru. Yang kelima ada fase penurunan atau disengagement, di mana ketika individu berada di tahap ini terdapat tugas perkembangan dalam melambatkan diri, rencana pensiun yang kemudian mengarahkan pada perpisahan karir dan kehidupan pensiun itu sendiri. Nah, tahap ini terjadi di usia 65 tahun ke atas ketika kekuatan fisik dan mental sudah mulai menurun sehingga aktivitas kerja berubah dan berhenti pada waktunya. Selanjutnya, implementasi dalam bimbingan dan konseling. Nah, implementasi program layanan BK Karir dalam fase ini menjadi hal yang sangat penting karena pada usia inilah keputusan-keputusan mengenai karir diambil oleh seorang individu, yaitu di masa remaja. Nah, individu yang matang akan melakukan pilihan-pilihan karir yang tepat bagi dirinya dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terdapat pada dirinya. Nah, sementara individu yang tidak matang sangat memungkinkan melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, misalnya dalam program layanan bimbingan dan konseling karir di perguruan tinggi bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk memahami perencanaan karir dan proses penempatan setelah menamatkan perguruan tinggi di masa yang akan datang.
Kemudian perencanaan karir. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri. Yang kedua, meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Yang ketiga, mengembangkan sikap dan nilai diri dalam menghadapi pilihan lapangan kerja dan persiapan untuk memasukinya. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berpikir supaya mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan tersedia dalam dunia kerja. Dan yang kelima, untuk menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan. Nah, sebuah layanan itu diberikan tentu menginginkan adanya perubahan setelah proses layanan itu terjadi. Nah, bimbingan dan konseling akan memberikan berbagai bentuk layanan dengan harapan bisa memberikan perubahan yang tentunya baik bagi siswa-siswi yang pernah mendapatkan layanan karena bentuk permasalahan atau bagi perkembangan sekolah pada umumnya. Perubahan perilaku itu diwujudkan sebagai dampak dari implementasi layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kelebihan dari teori super. Yang pertama, dapat digunakan untuk mempertimbangkan bahwa individu berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, bisa membantu siswa untuk memperjelas konsep diri. Dan yang ketiga, tersedianya kesempatan untuk mengambil keputusan di sepanjang hidup, serta dapat mengetahui tahap perkembangan karir dengan jelas. Kemudian yang terakhir, kekurangan dari teori super. Nah, kelemahan dari teori ini adalah ketika seseorang itu tidak mempunyai konsep diri yang positif, maka akan sulit untuk mewujudkan dirinya kepada suatu bidang pekerjaan. Dan bila perkembangan melalui tahap kehidupan tidak mendapatkan bimbingan dan arahan, maka akan mendapat kesulitan bagi individu untuk mengembangkan konsep diri dan potensi yang dimiliki. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai teori perkembangan karir dari Donald Super. Nah, untuk teman-teman, semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.